cakap seperti Gayus Tambunan dan M. Nazarudin yang berusia di bawah 35 tahun. Atau beberapa pejabat daerah yang tergolong generasi muda harus dijebloskan karena terlibat korupsi. Apa yang salah? Apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini sehingga korupsi seolah membudaya di semua lini, bahkan dilakukan orang kecil tanpa ia sadari? Kami mencoba menelisik masalah dalam labirin gelap ini. Anda perhatikan satu persatu. Betulkah apa yang saya sebutkan ini adalah pangkal permasalahannya? Berbicara korupsi memang tidak ada habisnya. Ada banyak pendapat mengenai definisi korupsi serta banyak teori mengapa seseorang melakukan korupsi. Mulai dari penjelasan yang sangat singkat dan padat, hingga panjang lebar serta teoritis ala akademisi. Namun semua pada prinsipnya adalah sama. Korupsi dilakukan demi keuntungan pribadi atau kelompok dan merugikan orang lain. Koruptor tak ubahnya anak kecil dalam tubuh orang dewasa yang berbadan besar, namun berjiwa dan otak kerdil. Koruptor adalah orang-orang yang sakit jiwa, karena hanya merasakan kenikmatan dalam kepemilikan pada hal-hal yang bersifat material seperti uang, emas, rumah, mobil, dan hal-hal lain yang bersifat sangat duniawi. Meski banyak alasan, namun tetap ada penjelasan yang sangat sederhana mengapa orang tergoda untuk melakukan korupsi, dan penyebabnya dengan mudah ditemukan dalam keseharian. Beberapa di antaranya adalah tekanan ekonomi. Gaji yang kecil namun kebutuhan besar terkadang membuat orang gelap mata. Mereka nekat melakukan apapun agar bisa mendapatkan tambahan pendapatan di luar gaji resmi. Akibatnya, jalan pintas pun dilakukan. Menerima suap, meminta pelicin, hingga melakukan pemerasan. Tak heran birokrasi di Indonesia kerap tidak berjalan jika tidak mengeluarkan uang. Sehingga korupsi juga kerap dijuluki sebagai pelumas di birokrasi atau grace of bureaucracy system. Kemudian kebanyakan orang di Indonesia mengukur kesuksesan dengan gaya hidup mewah agar dapat dihormati dan disegani oleh banyak orang. Sebagian pejabat misalnya, karena terbiasa hidup mewah, mendapatkan fasilitas lux, tunjangan yang besar, serta kerap berada di lingkungan jet set, membuat mereka lupa diri. Sebagian di antaranya bahkan berani melakukan tindakan melawan hukum dengan memperkaya diri dan menggelembungkan nilai proyek atau melakukan penggelapan. Film dan sinetron juga berperan besar dalam mempengaruhi kehidupan seseorang sehingga menjadi sangat konsumtif. Sinetron-sinetron di Indonesia lebih suka mengumbar mimpi dengan menggambarkan sosok anak muda yang kaya, sukses, tampan, dan cantik bahkan perlente. Akibatnya banyak kaum muda yang tidak memiliki bekal mental yang kuat dengan mudah tergoda dan ingin tampil seperti idola mereka. Sehingga banyak yang nekat menempuh berbagai cara agar keinginannya terpenuhi, seperti halnya Gayus Tambunan. Kemudian peluang. Di mana ada peluang atau kesempatan, di sana ada jalan untuk melakukan korupsi. Terlebih sistem di Indonesia memiliki banyak celah seseorang untuk melakukan penggelapan. Bahkan pengawasan yang dilakukan pun sangat lemah, membuat koruptor dengan mudah menjalankan aksinya. Proses perumusan munculnya kenapa sebuah item proyek itu jadi dirumuskan ada banyak di APBN, itu KPK perlu menganalisis sebelum itu kemudian ya apakah pentingnya, tujuannya apa, keperluannya apa, dan seterusnya itu menjadi kunci untuk itulah pencegahan ya yang harus dilakukan oleh KPK. Di banyak institusi pemerintahan atau kementerian, korupsi dilakukan atas nama proyek, dana talangan, hingga akhirnya bagi-bagi keuntungan yang menjadi bancakan dari atasan hingga bawahan. Lalu ajaran agama yang tidak diterapkan dengan baik. Agama kerap hanya menjadi sebuah simbol atau atribusi untuk meningkatkan status sosial seseorang. Sebagai negara yang sangat kental dengan nuansa religius, seharusnya korupsi adalah sesuatu yang tabu dan terlarang. Namun kondisi yang ada justru sebaliknya. Contohnya saja, Indonesia setiap tahun mengirimkan 200.000 hingga 250.000 orang untuk pergi haji. Namun korupsi tidak pernah sedikit pun berkurang. Nauzubillahi min dzalik. Bukan hanya itu, Indonesia juga sudah kehilangan teladan yang baik dari para pemimpinnya.
Banyak pejabat yang melakukan korupsi secara terang-terangan, tanpa malu-malu, karena sanksi yang ringan namun mendapatkan hasil yang sangat besar. Penyalahgunaan kekuasaan atas nama rakyat kerap terjadi. Contoh, membicarakan masalah partai di istana negara. Atau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan masih banyak lagi. Di negeri ini tidak ada pejabat sekelas pemimpin Iran, Mahmud Ahmadinejad, yang rela hidup sederhana. Atau sekelas pemimpin Cina Zhu Rongzi yang siap dihukum mati jika melakukan kesalahan atau terbukti melakukan korupsi. Atau sekelas pejabat-pejabat Kementerian Jepang yang rela mengundurkan diri saat terjerat skandal yang sangat memalukan. Kenapa? Karena kini rasa malu tersebut sudah lama hilang dari diri para pejabat di Indonesia. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam Metro Highlights kali ini. Kami kembali lagi pekan depan. Sampai jumpa.